Memasuki hari ke-7, upaya pencarian terhadap Kardan, 78, warga Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, masih terus dilakukan. Namun, hingga Sabtu, 17 Januari 2026, tim SAR gabungan belum juga menemukan titik terang mengenai keberadaan lansia yang dilaporkan hilang di kawasan perbukitan tersebut. Kardan, seorang lansia yang dikenal hidup sebatang kara dan memiliki keterbatasan ekonomi, dilaporkan hilang sejak Sabtu, 10 Januari 2026, setelah pamit mencari kayu bakar. Meski penyisiran telah diperluas, faktor geografis dan cuaca di lereng perbukitan Pekuncen menjadi penghambat utama bagi para relawan. Kepala Desa Karangkemiri, Subur Topo, menjelaskan bahwa wilayah pencarian memiliki kontur tanah yang sangat tidak rata. Rumah korban berada di kawasan lereng dengan bentangan wilayah dari bagian atas hingga bawah mencapai jarak sekitar 1 km. Kondisi geografis desa kami memang menantang. Wilayahnya terdiri dari perbukitan yang menyambung hingga ke desa tetangga seperti Kranggan dan Patuguran. Banyak area yang jarang terawat, penuh dengan tebing curam, semak belukar yang rapat, hingga sarang binatang liar atau sudung celeng, ungkap Subur. Tim SAR juga telah menyisir area di sekitar mata air dan curug, air terjun, yang ada di bawah lereng, namun hasilnya masih nihil. Area yang disisir bahkan mencakup jalur-jalur alam kering yang sulit diakses oleh kendaraan maupun pejalan kaki biasa. Di samping kendala fisik berupa medan yang berat, nuansa mistis yang menyelimuti kawasan lereng tersebut turut menjadi pembicaraan warga setempat. Sebagian masyarakat meyakini adanya faktor-faktor di luar nalar yang membuat keberadaan Mbah Kardan sulit terdeteksi. Hal ini membuat tim gabungan harus melakukan pencarian dengan ekstra hati-hati dan tetap menghormati kepercayaan lokal. Upaya pencarian terhadap Kardan, 78, warga Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, masih belum membuahkan hasil. Hingga Jumat, 16 Januari 2026, keberadaan lansia yang diketahui hidup seorang diri tersebut belum berhasil dilacak oleh tim SAR gabungan bersama warga setempat. Wilayah pencarian berada di kawasan perbukitan yang memanjang dari arah selatan ke utara. Tim gabungan telah menyisir berbagai lokasi, mulai dari area kebun, hutan, hingga tebing-tebing curam yang berada di sekitar lereng desa. Kepala Desa Karangkemiri, Subur Topo, menjelaskan bahwa kondisi geografis desanya menjadi tantangan utama dalam proses pencarian. Sebagian besar permukiman warga berada di kawasan lereng dengan kontur tanah yang tidak rata dan jarak antar titik cukup berjauhan. Rumah Kardan sendiri berada di lereng desa dengan bentangan wilayah dari atas hingga bawah mencapai sekitar 1 km. Lereng tersebut bahkan tersambung hingga wilayah Patuguran di sebelah utara dan melintasi 3 desa, yakni Karangkemiri, Kranggan, dan Patuguran. Secara administratif dan demografis, Desa Karangkemiri terbagi menjadi wilayah atas dan wilayah bawah. Masing-masing wilayah dihuni sekitar 1.000 kepala keluarga. Di wilayah atas terdapat sekitar 40 RT, sedangkan wilayah bawah memiliki sekitar 20 RT, dengan rata-rata setiap RT dihuni sedikitnya 35 kepala keluarga. Penyisiran sudah dilakukan hingga lereng barat dan area itu dinyatakan clear, tetapi belum ada hasil, kata Subur. Ia juga menyebutkan bahwa area di bawah lereng, khususnya di sekitar tempat tinggal Kardan, dikenal memiliki kondisi alam yang cukup berat. Selain dipenuhi curug, mata air, sudung celeng, dan jalur-jalur alam kering, kawasan tersebut juga jarang terawat sehingga menyulitkan proses pencarian. Selain faktor geografis, sebagian warga setempat juga mengaitkan kawasan tersebut dengan nuansa mistis yang kerap membuat pencarian dilakukan dengan ekstra kehati-hatian. Kardan dikenal warga sebagai pribadi sederhana dan tertutup.
Ia berasal dari desa Simidu yang berbatasan langsung dengan Karangkemiri, namun secara administrasi tercatat sebagai warga Karangkemiri. Lansia tersebut tidak memiliki istri maupun anak. Sebagian anggota keluarganya tinggal di desa Simidu dengan kondisi ekonomi yang juga terbatas. Dalam kesehariannya, Kardan mencari kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk urusan makan, ia kerap dibantu oleh para tetangga. Pemerintah desa selama ini juga memberikan pendampingan administratif, termasuk pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP. Kondisinya memiliki keterbatasan. Pendengarannya berkurang, penglihatannya tidak terlalu baik, dan kemampuan bersosialisasinya sangat terbatas, ujar Subur kepada tribunbanyumas.com. Kardan tinggal di gubuk sederhana, warga sempat berinisiatif membangunkan rumah sederhana agar lebih layak. Listrik pun dialirkan dari rumah tetangga terdekat. Secara rasional, Subur meragukan informasi yang menyebut Pak Kardan pergi jauh. Rekaman CCTV menunjukkan pada Jumat sekitar pukul 5 WIB ia sempat mengarah ke selatan, namun malam harinya kembali berada di sekitar rumah. Pada Sabtu siang, ia juga masih terlihat di kebun. Selama ini beliau selalu pulang, tidak pernah bermalam di warung atau toko. Sulit meyakini beliau sengaja pergi, katanya. Kepastian Pak Kardan tidak pulang baru diketahui Sabtu sore setelah ia pergi ke kebun. Sementara itu, upaya pencarian resmi terus diperluas. Basarnas bersama tim SAR gabungan membagi operasi menjadi 3 Search and Rescue Unit, SRU. SRU 1 menyisir radius 3 km, SRU 2 radius 3,5 km, dan SRU 3 melakukan pencarian menggunakan UAV thermal, drone, untuk menjangkau titik-titik sulit seperti tebing. Penyisiran dilakukan 2 kali guna memastikan area benar-benar bersih. Komandan Tim Rescue, Amin Rianto, menyampaikan hingga hari ke-6 pencarian di hutan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, hasil masih nihil. Kendala di lapangan adalah vegetasi yang rapat, tebing curam, dan hujan yang kerap turun menjelang sore sehingga jarak pandang terbatas, ujarnya. Kronologi mencatat, pada Sabtu, 10 Januari 2026, sekitar pukul 7 WIB, Kardan pergi mencari kayu bakar ke hutan desa Karangkemiri. Keesokan harinya, Minggu, 11 Januari 2026, pukul 10 WIB, saksi sempat melihatnya di area hutan desa. Setelah 24 jam tak kembali, pemerintah desa dan warga melakukan pencarian awal, lalu melaporkan ke kantor SAR Cilacap melalui unit siaga SAR Banyumas. Di luar operasi SAR, solidaritas warga tak surut. Warga Karangkemiri mayoritas petani dan penderes terlibat aktif hingga tengah malam. Doa bersama digelar, gotong royong terus dilakukan, bahkan pencarian malam hari ditempuh dengan senter menyusuri jalur-jalur kebun dan hutan. Tim SAR akan melanjutkan pencarian hingga hari terakhir di kawasan kebun lereng atas wilayah Kranggan, ujar Subur.